Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Ia dikenal sebagai pria baik hati dan pekerja keras. Namun, nasib buruk selalu menimpanya. Ia hidup sebatang kara setelah orang tuanya meninggal dalam kebakaran misterius bertahun-tahun lalu. Sejak saat itu, Raka lebih banyak menghabiskan waktu menyendiri di ladang, bekerja keras untuk bertahan hidup. Namun, suatu malam, Raka ditemukan tewas mengenaskan di hutan dengan tubuh penuh luka sayatan. Warga desa mengira ia diterkam binatang buas dan segera menguburkannya di pemakaman desa tanpa banyak pertanyaan. Namun, seminggu setelah kematiannya, desas-desus mulai terdengar. Beberapa warga mengaku melihat sosok menyerupai Raka berkeliaran di sekitar hutan saat malam. Ada yang mendengar suara langkah berat di atas tanah lembab, ada pula yang mendengar bisikan lirih di telinga mereka ketika melewati makam Raka. Lalu, kejadian mengerikan benar-benar terjadi. Malam itu, Dani, sahabat Raka, pulang larut malam setelah menghadiri hajatan di rumah tetangga. Ia harus melewati jalan setapak yang membelah pemakaman desa. Biasanya, ia tidak merasa takut, tetapi malam ini terasa berbeda. Langkahnya melambat ketika merasakan sesuatu yang ganjil. Suara angin yang biasanya berhembus malam itu terasa begitu sunyi. Tidak ada suara jangkrik atau binatang malam lainnya. Seolah-olah seluruh desa menahan napas. Saat melangkah lebih jauh, Dani mendengar suara gemeretak aneh dari arah makam Raka. Ia berhenti, menajamkan pendengarannya. Gemeretak. Seperti ada yang sedang menggaruk tanah dari dalam kubur. Hati Dani berdegup kencang. Ia menelan ludah, lalu menoleh ke arah makam Raka. Tanah di atas makam itu bergerak. Dani menahan napas, matanya membelalak ketika melihat gundukan tanah yang mulai retak. Lalu, dengan suara mencicit yang mengerikan, sebuah tangan pucat dan berlumuran tanah mencuat dari dalam kuburan. Dani terpaku, tubuhnya membeku ketakutan. Tangan itu bergerak, meraba-raba udara, sebelum mencengkeram tanah dan menarik tubuhnya keluar. Tubuh yang sudah membusuk, dengan pakaian compang-camping dan belatung merayap di kulitnya. Wajahnya separuh hancur, tapi Dani masih mengenalinya. Raka. Mata Dani berkaca-kaca saat melihat sosok sahabatnya berdiri dengan kaku, tubuhnya bergetar seperti baru belajar berjalan. Di Dani, suara serak itu keluar dari mulut Raka. Mereka membunuhku. Mereka harus mati. Dani ingin lari, tapi kakinya terasa lemas. Raka mengulurkan tangan ke arahnya, tapi Dani langsung berteriak dan berlari sekencang mungkin menuju rumah kepala desa. Dani mengetuk pintu rumah kepala desa dengan panik. Pak Wira, kepala desa yang sudah tua, membukakan pintu dengan wajah kesal. "Ada apa ribut-ribut tengah malam begini?" tanyanya. Dani masih terengah-engah, berusaha menjelaskan apa yang baru saja ia lihat. Pak Wira mendengarkan dengan wajah yang semakin lama semakin pucat. "Kita harus memanggil Pak Dukun," kata Dani akhirnya. Pak Wira terdiam sejenak sebelum mengangguk. Tak lama Pak Dukun desa datang membawa sesaji dan dupa. Bersama beberapa warga, mereka menuju makam Raka. Namun, ketika tiba di sana, yang mereka temukan hanyalah kuburan kosong dengan tanah yang tergali. Jejak kaki basah terlihat mengarah ke desa. Tiba-tiba terdengar jeritan dari rumah kepala desa. Mereka semua berlari ke sana dan menemukan Pak Wira tergeletak di lantai dengan leher terkoyak. Di dinding rumahnya tertulis dengan darah, "Kalian membunuhku." Pak Dukun segera membacakan mantra, menaburkan garam di sekitar rumah. Ia tahu ini bukan sekadar mayat hidup, melainkan arwah penasaran yang menuntut balas. Melalui ritualnya, akhirnya terungkap bahwa Raka tidak mati karena serangan binatang, melainkan dibunuh oleh beberapa orang penting di desa, termasuk Pak Wira. Mereka membunuhnya karena Raka mengetahui rahasia kotor mereka, perdangan manusia.
Raka menemukan bukti bahwa kepala desa dan beberapa orang kaya di desa menculik penduduk miskin dan menjual mereka ke kota. Ia berencana melaporkan kejahatan itu, tapi sebelum sempat bertindak, mereka menangkapnya, menyiksanya, lalu membuang tubuhnya ke hutan untuk disematkan sebagai kecelakaan. Namun, dendam Raka lebih kuat dari kematian. Satu persatu orang yang terlibat dalam pembunuhannya mulai mati mengenaskan. Raka tidak hanya membunuh Pakwira. Ia memburu setiap orang yang bersekongkol dalam kematiannya. Pak Salim, seorang saudagar kaya yang ikut dalam kejahatan itu, ditemukan di kamarnya dengan tubuh tercabik seperti diserang hewan buas. Matanya terbelalak dalam ketakutan, dan di dinding rumahnya ada tulisan berdarah, "Kalian membunuhku." Beberapa orang lainnya ditemukan mati dengan kondisi serupa. Malam demi malam, desa dilanda ketakutan. Orang-orang menutup pintu dan jendela mereka sebelum matahari terbenam. Anak-anak dilarang keluar rumah. Namun, tak ada yang bisa lari dari teror Raka. Dani, yang masih hidup, merasa ketakutan setiap malam. Ia tahu Raka tidak akan berhenti sampai semuanya selesai. Akhirnya, Pak Dukun memutuskan untuk melakukan ritual pengusiran arwah. Dengan persiapan yang matang, ia dan beberapa warga melakukan pemanggilan arwah di tengah pemakaman. Raka pergilah dengan damai. "Dendam ini harus berakhir," ucap Pak Dukun dengan suara tenang. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Lampu-lampu minyak padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Dari dalam hutan, terdengar suara langkah berat yang mendekat. Dari bayangan pepohonan, sosok Raka muncul. Matanya yang kosong menatap mereka dengan tajam. "Aku tidak akan pergi sebelum mereka semua mati." Ritual pun berubah menjadi pertarungan antara kekuatan magis dan dendam yang telah merasuki dunia orang mati. Pak Dukun terus membaca mantra, berusaha menenangkan arwah Raka. Namun, Raka hanya tertawa. Malam itu, teriakan terakhir terdengar dari desa. Pagi harinya, warga menemukan sesuatu yang mengerikan. Pak Dukun dan semua orang yang terlibat dalam ritual itu mati dengan wajah penuh ketakutan. Namun, setelah malam itu, sosok Raka tidak pernah terlihat lagi. Desa kembali sunyi, tapi banyak orang percaya bahwa Raka masih ada di sana, di tengah malam, mengawasi mereka. Dan bagi siapapun yang mencoba menyembunyikan dosa besar, mereka tahu, suatu hari nanti, Raka akan kembali.